bakal cukup repot ya dengan ada Matilda. Pasti semua inisiasi dari The Mongols akan bisa diantisipasi oleh RRQ Akira. Dan ini adalah match point untuk RRQ Akira. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan clean sweep atau poin penuh di pembukaan match mereka. So here we go to the Land of Down. Match keempat game kedua. RRQ Akira versus The Mongols. Enjoy the game. Yep. Ini masih dengan tuker-tukeran hero juga sih. Ada Suyo Alpha nih yang berpindah tangan ternyata ya buat Suyo dan juga Alphanya sekarang. Dan ini memang pilihan yang terakhir tadi yang kita lihat Zetsu akhirnya mengamankan buat Suyo. Jadi kayaknya nggak ada pilihan yang lain ternyata buat Suyo. Dimana Suyo sebenarnya sudah ada nerf buat Suyo yang menurutku ini cukup major ya buat nerfnya dia. Oke. Dari detikan yang memang bertambah cukup lama. Nah dari emblem yang kalau kebuka sekarang Marksman ngelawan basic common emblem ternyata buat Bruno bukan assassin ya. Jadi memilih untuk bermain defensif saja nih. Tapi membawakan Fatal bersama dengan Weapon Master buat Gusta Lagusta. Oke. Dan kalau kita lihat ada Purify juga di tangan dari Bangkai. Mungkin mengingat karena dia sosok opener atau pembuka untuk The Mongols gitu ya. Dia harus lebih aware lagi dengan banyaknya efek sisi yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Sehingga Purify bukan Vengeance yang dibawakan atau bukan Revitalize juga yang dibawakan. Kali ini RRQ Akira memang terlihat cepat untuk rotasinya. Baik lagi karena Luis ya menggunakan Matilda membuat rotasi awal dari RRQ Akira ke lane di side-nya. Ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa mereka lakukan. Dan terlihat ada 3 player yang berkumpul di sana. Mencoba untuk menangkap Zetsu. Dipaksa mundur Bangkai. 1 bar HP yang tersisa. Tapi Zetsunya tertinggal. Memang ada pertukaran damage di sana. Tapi belum ada yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, ini sangat tebal sekali untuk hero-hero yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Mungkin kecuali dari Gold Laner yang tampaknya masih cukup damai-damai saja nih. Antara Bruno bersama dengan Melissa juga. Dan setup untuk di turtle yang pertama akan spawn sebentar lagi. Sudah mulai dipegang mungkin untuk lokasi-lokasi dari bushnya. Dipegang oleh Mongols bakal diusir dengan RRQ Akira. Ada King yang sudah kembali dengan NC penuh tadi. Isinya dari mendapatkan darah dari creeps yang ada di jungle. Iya, dan kalau kita lihat untuk 2 menit memang belum ada tekanan yang dilakukan oleh kedua belah tim yang berhasil membuahkan poin kill ya. Karena tadi di bagian atas juga kita lihat masih belum bisa melakukan poin kill pertama. Dan lihat gimana damage dari volley shot-nya Bruno. Ini yang buat Ringski ya memang dia bisa ngasih modalsnya. Tapi ya nggak bisa terlalu lama juga nih ketemu volley shot yang damage-nya kritikal. Dan turtle pertama ini akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Ya apalagi tadi ada timing sih, aku ngeliatnya kayak waktu lagi adu mekanik mereka timing ya. Oh, the way of dragon dari Tekashi yang langsung di-follow dan begitu cepatnya first blood dipegang oleh Seigen dan Turtle masih bisa di-take over oleh Zetsu. Penggunaan retribution yang sangat on point dari The Mongols membuat RRQ Akira setidaknya mereka hanya mendapatkan 1 poin kill tanpa objektif Turtle ya. Ya, tapi masih dengan kemenangan kecil untuk Gusta Lagusta nih buat di area dari bottom lane. Dia masih sanggup untuk mengusir mundur tadi buat si Ringski-nya. Dan Luis di sini ya nggak bisa terlalu agresif ya seperti yang tadi waktu dia bermain Chow, dia akan bermain lebih ke nempel untuk menjadi super system buat teman-teman yang lain. Iya. Tapi jujur ini lebih temponya lebih turun dibandingkan dengan game sebelumnya ya, game pertama. Karena ya kedua belah tim benar-benar masih mengobservasi dulu kemana rotasi dari lawannya gitu. Belum terlihat adanya pressure yang begitu besar meskipun ya Seigen kehilangan 2 bar HP di waktu yang tepat tadi. Benar-benar kombinasi efek sisi dan juga skill yang sangat on point ya tadi digunakan ya. Ya itu sakit banget tuh Soul Saver yang di hold ya tadi. Ya. Oh Evil Queller yang di hold tadi. Dan Rings punya 1 corrosion nih baru selesai tadi. Gusta Lagusta Haskell kah? Belum selesai mungkin buat Haskell-nya dia. Tapi Ringsnya kelihatan ya lumayan hanya akan bermain cukup ini ya, cukup defensif. Main di area rumput aja berusaha untuk mendapatkan last hit. Nah ini kalau udah mulai buka gini, Luis dengan Gusta Lagusta bisa nih oke ada 1 enemy. Mungkin mereka bisa pressure. Tapi yang enggak ternyata masih dibiarkan untuk Gusta Lagusta berduel 1v1 dengan Ringski. Dan kita lanjut, kita akan melihat untuk di area mid. Apakah akan ada vision yang bisa dibuka dengan Luis juga. Karena mereka butuh untuk open the vision. Lagi-lagi nih yang terjadi tadi. Damage yang cukup besar diberikan juga. Iya. Bagaimana Evil Queller ya yang tipe hold untuk di early game memang cukup berbahaya damage-nya. Ngeganggu ya. Yep. Ditembak dari jauh, diulur lagi, dipoking-poking lagi. Tapi ada Haskell, item yang dituju sebagai item pertama dari Gusta Lagusta nih ya. Harusnya dari segi sustainability atau daya tahan, Haskell ini jauh lebih, daya tahannya lebih tinggi dibandingkan dengan adanya
Crescent Side. Dan Tekashi memang didorong mundur, terpaksa kehilangan banyak HP. Taruh pertama ke taruh kedua akan dicoba di kontes, tapi The Way of Dragon yang kembali ke arah Mikey. Tapi Tekashi kehilangan momentum untuk bisa escape. Oh, masih selamat, bahkan di bagian lain Bangkai yang menutup 3 player dari Anarchy Akira. Yang kali ini membuat turtle kedua kembali dipegang oleh Zetsu dan sepertinya akan menjadi milik The Mongols kembali. Ya, ini tidak akan bisa mendekat sama sekali atau akan ada pencurian kan? Nope. Tidak bisa dilakukan tadi Zetsu meskipun agak terpancing tadi ya untuk mengejar ke Tekashi. Tapi masih bisa dipegang untuk pemain yang lain bersama dengan Bankai juga. Jadi pertukaran yang masih cukup memadai bagi The Mongols. Dari golnya akhirnya dua-duanya berimbang juga sekarang. Dari Zetsu first item Hunter Strike, tadi Bankai first itemnya dia Thunderbell juga menjadi prioritas buat dia yang diselesaikan langsung. Itu belum dihitung dengan item pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya beda lagi, itu bukan prior buat first item. Tapi apakah ada follow up nih di bagian belakang? Oh, ada follow up-nya. Wow, begitu cepat Zetsu pun langsung menghilang. Kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Spear of Alpha membuat momentum didapatkan oleh Anarchy Akira. Zetsu nggak bisa diselamatkan. Dan justru ini menjadi kerugian untuk The Mongols ya. Karena di bagian bawah pun nggak ada pressure balasan dari The Mongols gitu. Dari Gustavo Agustanya masih aman, Om. Dia masih belum ada point dead sama sekali. Dan sejauh ini kita lihat Rinske memang coba untuk mengejar gold yang ada. Tapi terlihat di bagian tengah ada percobaan yang coba dilakukan. Tapi masalahnya bagian bottom lane dengan satu volley shot lagi-lagi Rinske dipaksa untuk mundur. Ya, dan memang ada Mandos ya buat bisa memberikan multiple shot. Tapi dia butuh untuk range juga diem di bagian tempat di mana dia bisa menjadi inceran nantinya untuk Rinske. Dan ini masih dengan tim fight yang cukup panjang yang sedang terjadi di mana sama-sama dari kedua tim ini berusaha untuk saling kiting satu sama lain. Cuman kalau lebih lama lagi main kiting The Mongols, mereka akan cukup rugi karena damage yang diberikan dari volley shot terlalu besar. Iya, dan juga membawa hero support gitu dari Anarchy Akira ya yang bisa merigen kembali HP yang sudah hilang dari pokingan yang dilakukan oleh The Mongols. Memang ada satu objektif yang didapatkan di arah atas, strukturnya sudah hancur. Dan sekarang memang masih menunggu untuk objektif turtle selanjutnya. Tekashi membuka Jet Kundo, target yang terlihat adalah Shenlin, tapi terlalu tanky sepertinya untuk bisa dieksekusi. Bangkai, Duel Dragon terkena, langsung fokus, follow up begitu cepat dengan King Eagle, tapi backupan datang. Shenlin membuka Glorious Pathway, masih selamat dan sekarang Bangkainya hilang. Shenlin target kedua, mencoba untuk dikejar. Dengan damage volley shot yang sangat menyakitkan, Flicker pun dikeluarkan oleh Gusta Lagus, tapi masih belum berhasil mendapatkan satu hit terakhir ke arah Shenlin. Ya, tapi pressure yang bagus tadi ya dari Anarchy Akira. Tadi mereka berhasil untuk mengusir mundur semua The Mongols sekaligus mendapatkan Bankai yang berarti ada objektif yang terbuka yaitu Turtle. Dan Turtle kali ini sudah hilang untuk Turtle yang ketiga. Jadi Turtle-nya yang masih saling berbagi lah untuk 2 dan juga 1. Tapi ya lambat laun nih. Sudah mulai bisa terkejar juga untuk The Mongols-nya dan bahkan terbuka untuk defensif mereka. Waduh, ini cukup berbahaya karena Rinske memang ke-trigger tadi Purify untuk menghindar dari The Way of Dragon. Backupan datang, Moodles pun dilempar. Tapi Shenlin berhasil ditangkap dengan satu volley shot dari Gusta Lagusta. Damage yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Seigen pun kehilangan final fight-nya. Bankai di sisi lain masih terlalu tanky. Tapi Tekashi mengejar ke Rinske dan sekarang one last hit. Masih coba bertahan dari heal yang dilakukan dan berhasil pula dieksekusi tanpa ada pertukaran. 0 point kill. Selama 8 menit game berjalan. Ini belum berhasil dipecahkan oleh The Mongols. Ya, dan bahkan ya dari Akira mereka berhasil untuk bertahan karena mereka punya Matilda. Jadi semakin lama tim fight yang berlangsung akan cukup menguntungkan juga. Lihat, Matilda punya Flash of the Oasis. Dan tadi Gusta Lagustanya dia ada Berserker Fury juga. Dan akan menuju langsung ke Malfigure, item ketiga. Yang menjadi item wajib sekarang ya. Dari goldnya juga kelihatan Melisanya cukup berjuang nih untuk mendapatkan gold. Masih di angka 5.000 berbanding dengan 1.300 berarti ya untuk difference-nya. 6.300 lawan 5.000 tadi. Oke. Wow, ini benar-benar game yang cukup berbanding terbalik dengan game pertama. Karena Anarchy Akira mereka menguasai di mid game untuk kali ini. Dan kembali dengan Tekashi, The Way of Dragon yang di-follow begitu cepat. Frigid Glacier dan juga Hellstone Blast. Tapi di sisi lain King ditahan. King Eagle terlalu dalam untuk Luis. Dan dia pun tertinggal dikejar oleh Rinske. Berhasil didapatkan oleh Zetsu. Dan sekarang lihat gimana Anarchy Akira yang kehilangan sang roamer di area purple buff. Memang Tekashi tadi follow up-nya belum berhasil dimaksimalkan ketika Shenlin lah yang ditarget olehnya. Ya, tapi kita melihat juga nih ya, Anarchy Akira mereka tadi tidak terfokus di satu hero, tapi mereka cukup tersebar. Jadi waktu ada yang ditendang dari Hylos memang terlalu tebal, gak bisa langsung target kan. Jadi target mereka langsung belok ke Mikey. Tapi Mikey-nya ternyata masih bisa survive juga. Gak ada yang tumbang sama sekali buat The Mongols dan mereka lagi unggul sekarang untuk jumlah pemain ya. Tapi sudah tidak unggul karena sudah mulai kembali respawn dan juga sudah mulai berjalan. Dan bahkan ada di Lord sekarang, Anarchy Akira. Mereka sepertinya akan mendapatkan Lord ini tanpa hadangan sama sekali melihat di minimapnya juga.
damager dari The Mongols itu masih ada buat di area top. Iya, mereka kayaknya percaya untuk bermain di area high ground ya. Karena membawa Melissa bermain dalam area base bakal sangat aman pastinya dengan models yang bisa digunakan dan cukup jauh juga range-nya. Kita lihat RRQ Akira akan semaksimal apa dengan Lord pertama ini. Mengingat untuk di game sebelumnya mereka memang berhasil membalikkan momentum ketika Lord pertama mereka dapatkan. Tapi ada Melvic Gun yang dibuild oleh Gusta Lagusta, mid lane pressure. Coba dilakukan, berhasil diantisipasi dengan begitu cepatnya. Sakitnya. Dan Shenlin, damage dari Bruno. Sangat menyakitkan, volley shot demi volley shot yang diterima membuat high loss-nya babak belur, Om. Ya, dan ini masih diteruskan juga dari Gusta Lagusta yang akan mendapatkan objektif juga untuk di area bottom. Masih dicicil dengan Hellstone Blast dan di area mid-nya masih akan berjalan untuk King juga. Jadi 3 lane push sedang diusahakan dan area mid akan menjadi prioritas untuk RRQ Akira ambil sekarang. Oke, memang berhasil menghancurkan struktur di bagian tengah. Circling Eagle diaktifkan hanya untuk mendorong Zetsu menjauh dari area purple buff. Masih di Super Wave Minion juga di 3 wave yang berbeda. Di bagian atas sepertinya nggak bisa diselamatkan, hanya ada inner turret saja yang tersisa dari area inner turretnya The Mongols. Yap, dan masih berlanjut seharusnya ya untuk pengambilan dari turret-turret milik dari The Mongols juga. Ini bisa di-engage kalau mau, tapi Shenlin benar-benar menjadi garda terdepan yang terkuat ya. Berulang kali kita melihat dia kena dari volley shotnya, tapi masih bisa loh untuk survive, bertahan sampai dengan selama itu. Iya, revitalize sih lagi-lagi ya. Menjadi satu kunci juga untuk Shenlin. Karena kombinasinya sama Glorious Pathway menambahkan healing effect itu loh. Yang ngebuat Glorious Pathway langsung cepet banget dan digagalkan. The Wild Dragon, TKC menangkap target terlalu dikejar dengan Retributions. King berhasil membuat momentum dan sekarang Zetsu didapatkan oleh RRQ Akira. Dan The Mongols, wow, mereka kehilangan sang jungler. Sekarang udah langsung aja diinvasi habis-habisan Orange yang dimiliki. Ya, ini dari item build nih Bruno-nya. Bisa build ke Wind of Nature sebentar lagi, tapi dengan hilangnya pemegang Retribution Zetsu ini bisa ditabrak langsung. Tapi tidak, RRQ Akira akan memilih untuk ya jalan yang lebih pelan ya, lebih pelan tapi lebih safe juga. Itu ya, mereka akan menunggu untuk objektif kembali untuk Lord yang akan spawn. Jadi enhance Lord yang akan jauh lebih dimaksimalkan, tapi berhadapan dengan Melissa yang memang cukup strong nih buat defend di area base. Iya, itu bakal jadi PR sih. Karena Purify juga masih aktif nih, Om. Belum sempat ada player dari RRQ Akira yang bisa nge-trigger Purify dari Rinske. Dan memang untuk di Lord kedua, menurut aku juga bakal sulit ya untuk The Mongols bisa untuk memegang Lordnya, mengingat gap yang cukup jauh di angka 6.000 gold. Ini membuat RRQ Akira bisa loh untuk memaksimalkan pressure dengan Lord kedua yang nanti bisa mereka dapatkan. Dan sekarang gimana caranya RRQ Akira minimal sebelum Lordnya ada itu bisa nge-trigger Purify sih kalau menurut aku ya dari Rinske. Sehingga nanti Rinske-nya nggak bakal merasa aman gitu ketika dia bermain defense di dalam area base-nya. Yap, dan Lord yang spawn sepertinya tidak akan ada gangguan juga ya. Gak bakal ada yang aneh-aneh, gak ada. Selama tidak ada Luoyi ya gak bakal ada yang bisa muncul di belakang nantinya dengan diversion juga. So ya, Lord ini akan dipegang oleh RRQ Akira dan mereka akan berusaha untuk mengawal dan kembali apakah Lord ini bisa end the game atau hanya nih ya, hanya akan menjadi Lord yang mendapatkan best turret atau bahkan dengan Lord yang sia-sia juga bisa. Banyak kemungkinan memang, tapi jangan sampai Zetsu-nya tertangkap kembali nih ya. Ini split push sudah bukan jawaban juga dan The Mongols mereka hanya akan bermain di area base. Mereka tidak terlalu jauh dari wilayah base sama sekali. Ya, aku penasaran dengan item build apa yang dituju oleh Rinske. Harusnya udah jadi item keempat ya di menit ke-13 ini. Tapi akan seperti apa nih? Melissa berperan untuk di high ground defense dari The Mongols. RRQ Akira. Mereka menyerbu di bagian tengah dengan Lord yang sudah enhance. Di bagian bawah juga sama-sama mendorong. Tapi 1v1 di bagian atas Zetsu. Seperti bisa di solo pick off dikejar oleh King. Dan berhasil menghindar di waktu yang tepat menjauh. Sekarang hanya 4 melawan 4 di area base-nya. Tapi lihat gimana satu hit dari Worldy. Belum berhasil mengeliminasi Bankai. Ada modal yang dikeluarkan, tapi masalahnya itu belum bisa untuk mendapatkan satu base turret. Dan sekarang The Way of Dragon karena Shenlin masih terlalu tanky. Dan Shenlin akhirnya hilang dengan Frigid Glacier dari Seigen. Dan Luis pun masih aman semuanya, di-heal kembali dengan favor effect yang dibawakan oleh Luis. Mencoba untuk masuk kembali ke dalam area pertahanan dengan wave yang mendekat di bagian bawah. Tapi RRQ Akira masih dengan 5 membernya, mereka mencoba untuk memaksimalkan dengan wave yang ada. Seigen kehilangan banyak HP dan harus berhati-hati, harus menunggu momentum dari gaining win seorang Luis. Dan ada best trade terakhir yang dituju oleh mereka, tapi kali ini sepertinya belum bisa menjadi jawaban. Tapi Spear of Alpha, King! 3 member tertangkap di sana, tapi Winter Crown digunakan untuk menghindar dan The Way of Dragon membuat Mikey pun down. Rinske di sisi lain juga hilang. Dan RRQ Akira bisa
untuk mendapatkan triple kill dari Gusta Lagusta dan menutup game kedua dengan clean sweep.